Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dogaps dan udah lama banget nggak bikin konten di channel ini. Ya, karena beberapa waktu kemarin lebih sering bikin konten di channel YouTube-nya Teduh Imajinasiku. Kalian bisa subscribe aja ya, linknya di deskripsi. Cuman kepikiran aja gitu kan, sebenarnya memang udah punya channel ini ya di Dogaps ini dan udah lama juga nggak bikin konten. Cuman bingung aja kalau mau bikin konten, kontennya apa gitu. Sedangkan kalau misalnya biasanya bikin konten vlog, ya vlognya udah beda ke Teduh Imajinasiku. Untuk bikin konten film, ya udah jarang juga bikin film sekarang ya. Reaction nggak tahu harus reaction apa, dan akhirnya kepikiran gitu kayak gimana kalau bikin konten bacain gitu ya. Jadi mau bikin kontennya tuh kayak ngebacain tulisan-tulisan gitu ya, entah itu karya saya atau teman-teman nanti ya, atau mungkin kalian mau ngirim tulisannya boleh, nanti saya bacain ya. Profitnya apa ya nggak tahu ya, kita dengerin bareng-bareng aja gitu ya, supaya kita semua bisa mendengar, walaupun ya subscriber saya belum terlalu banyak. Cuman ngisi waktu luang aja, ini cuma kayak konten-konten idealis aja gitu. Oke, kita langsung aja bacain. Dan di sini saya mau bacain Deolova ya. Deolova ini ceritanya saya yang buat, cuman yang nulis adik saya gitu ya, yang ngetikin. Ya saya tinggal tiduran, adik saya ngetik gitu ya. Terima kasih ya buat adikku. Oke, judulnya Deolova. Dentuman musik klasik terdengar memenuhi sebuah rumah sederhana dengan taman kecil di depannya. Malam semakin larut, hampir membuat seluruh langit berwarna hitam pekat. Udara dingin pun semakin menusuk sampai ke pori-pori. Namun, Lova masih asik berkutat di dapur. Tangan kecilnya dengan cekatan memotong bahan-bahan makanan yang akan dimasaknya malam ini. Dengan perasaan gembira, wanita kepala 3 itu bersenandung kecil. Bibir kecilnya menggulung senyum dengan sangat manis. Wangi apa ini? Seru seorang laki-laki dengan setelan kemeja yang tiba-tiba masuk ke dapur dan mengagetkan Lova. Lova menghentikan kerjaannya sebentar, lalu mengemasi peralatan kerja laki-laki itu. Lembur lagi, tanya Lova sedikit menyindir. Deo sang suami tercinta balas menatap lembut Lova. Tangan besarnya mengusap pelan kepala Lova, seraya berkata, "Maaf, oke." Lova bergumam. Kemudian tersenyum manis ke arah Deo. "Iya, ya udah, mandi sana, bau." Suara air mendidih menyadarkan Lova dari lamunannya. Dengan cepat, lengan kecilnya mematikan kompor yang tengah menyala itu. Kembali mengiris bahan-bahan yang belum selesai. Sambil tangannya mengiris, sesekali Lova melihat jam dinding dan beralih menatap ke arah pintu. Sekilas, hanya sekilas, Lova merasa jantungnya bergemuruh begitu cepat. Malam hampir mencapai puncaknya untuk orang-orang beristirahat, tetapi Lova masih sibuk di dapur dengan berbagai makanan yang belum juga selesai. Dari arah tangga terdengar derap langkah yang mendekat. Buru-buru Lova menghentikan aktivitasnya sejenak dan berlari menuju sumber suara. Ternyata wangi dari sini. Masak apa sih? Deo menyambut Lova dengan tatapan teduh. Tanpa memberi jawaban, Lova langsung menarik tangan Deo dan menyuruhnya duduk di kursi dapur dekat rak piring. Dengan cekatan, Lova mengambil 1 sendok makan kuah sayur yang tengah dimasaknya dan menyuapkannya untuk Deo. Mula-mula Deo memasang wajah masam, namun selanjutnya bibir tebal itu mengulas senyum yang sangat lebar lalu memuji Lova. "Enak, ini masakan paling enak yang Mas makan. Wah, sepertinya ada koki baru di rumah ini." Deo tak henti-hentinya menggoda Lova. Lova menunduk malu mendengar pujian dari suami tercintanya. Hanya mendengarnya saja membuat jantungnya berdegup kencang. Jika diingat-ingat, mereka berdua telah mengarungi rumah tangga ini hampir 3 tahun. Meski tanpa anak, tetapi mereka bahagia. "Au!" Lova menjerit ketika merasakan sayatan pada jari telunjuknya. Saat sedang melilit lukanya dengan perban kecil, diam-diam Lova tersenyum miris. Matanya meredup
syarat akan kesedihan. "Mas," bisiknya lirih, masih memandang jam yang tertempel di dinding dapur. Hanya tinggal sedikit lagi masakannya selesai. Dengan perasaan bahagia, Lova menatap piring di meja makan sederhana yang dimilikinya. Perlahan-lahan wanita cantik itu menata masakan di atas meja. Tak lupa bibir kecilnya bergumam mengikuti alunan musik klasik yang bermain dari tadi. Hanya tinggal menunggu sayur asamnya matang, makanan malam sempurna pun siap. Dengan mata berbinar, Lova sesekali melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Siap," serunya senang meletakkan mangkuk berisi sayur asam di atas meja. Sebelum menyantap apa yang sudah dimasaknya, Lova membuka celemiknya terlebih dahulu, dan tepat ketika itu bel rumah berbunyi. Dengan langkah cepat, Lova berjalan ke arah pintu, lalu membukanya. Bibirnya mengunjingkan senyum bahagia ketika melihat Deo, suami tercintanya, tengah berdiri sambil menatapnya dengan senyum hangat seperti biasanya. "Pulang," ucap Lova dengan semangat. Deo hanya balas tersenyum, kemudian mengikuti Lova dari belakang. "Wah, ada acara apa ini?" "Mas tahu," goda Deo dengan tatapan penuh selidik. Apa?" Tentang Lova nggak mau kalah. Tapi Mas takut salah." Lova mendengus mendengar melodrama dari suami tercintanya itu. Iya, selamat ulang tahun Mas Deo, suamiku tercinta," ucap Lova. Akhirnya seraya mencium lembut tangan Deo. Deo mengusap kepala Lova dengan penuh kasih. "Terima kasih dan selamat ulang tahun juga Lova," ucap Deo. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Lova langsung menuntun Deo untuk duduk dan mempersiapkan makanan di atas piring yang telah dipersiapkannya. "Makan yang banyak," pesan Lova sambil mengambil makanan untuk Deo. Oke, segitu aja dulu. Nanti kita lanjut lagi ya di chapter berikutnya karena tenggorokan sudah mulai kering. Bye.